Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ratu Indah Putri dengan NIM 2213453077. Saya berasal dari kelas tingkat 1 D3 Reguler 2 jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Dalam kesempatan kali ini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Agama yang dibimbing oleh Abi Agus Mohandar MPDI selaku dosen pembimbing. Dalam kesempatan kali ini, melalui video ini, saya berharap kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Video ini saya buat untuk memberikan sepatah dua patah kata dan juga motivasi bagi kita semua agar dapat dijadikan pembelajaran bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang bagaimana caranya bersyukur dan juga bersabar. Dan seberapa pentingkah bersyukur dan juga bersabar tersebut? Nah, untuk bersyukur dan juga bersabar. Syukur dan juga sabar merupakan dua kata yang sudah sering kita dengar, sehingga sudah tidak asing lagi bagi kita untuk mendengar kata bersyukur dan juga bersabar. Syukur itu artinya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya berterima kasih karena diberikan nikmat dan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyukur atas segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kenikmatan, kesedihan, maupun suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus tetap kita syukuri. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa syukur dan juga sabar itu merupakan dua sifat mulia dan juga sifat terpuji yang dimana dianjurkan bagi seorang muslim untuk memiliki kedua sifat tersebut. Nah, dengan bersyukur kita akan mendapatkan kebahagiaan. Syukur tersebut merupakan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat bagi kita agar kita mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian bagi kita agar kita dapat belajar, agar kita dapat meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak hanya nikmat saja yang perlu kita syukuri, tetapi ujian, kesedihan, dan juga bencana itu perlu kita maklumi dan perlu kita syukuri bahwa setiap ujian dan juga cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada maksudnya tersendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan beban atau memberikan cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Oleh karena itu, kita harus tetap berpositif thinking. Kita harus tetap berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyusahkan atau menyulitkan hamba-hambanya. Karena segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hanya untuk kebaikan bagi hamba-hambanya. Maka dari itu, kita harus bersyukur atas segala nikmat dan juga atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, maupun itu yang baik ataupun buruk, itu harus tetap kita syukuri. Karena apa yang kita dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabar. Sabar itu sangat penting. Mengapa demikian? Dengan bersabar, hidup kita akan tenang. Apalagi pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian dan juga cobaan untuk menguji keimanan kita, maka kita harus bersabar. Karena dengan sabar, hati kita akan tenang. Dengan sabar, segala sesuatu akan mudah dan dapat memudahkan kita untuk melewati ujian dan juga cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bersyukur, setiap harinya ada banyak sekali nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mulai dari saat kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Bahkan, saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mampu menghitung satu persatu dari nikmat tersebut. Mulai dari nikmat hidup sehat, nikmat akal, nikmat mempunyai rumah, nikmat iman, dan lain sebagainya. Nah, dari sekian banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, seharusnya kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasan kita adalah kita harus bersyukur dan juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena dengan syukurlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan juga menambahkan nikmat yang lebih banyak lagi kepada kita. Oleh karena itu, bersyukur itu tidak akan pernah merugikan kita. Dengan bersyukur, kita pasti akan diberikan nikmat yang lebih besar lagi dari nikmat yang telah kita terima. Nah, saking banyaknya nikmatnya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Nahl ayat 18 yang memiliki arti, dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah akan menambahkan nikmatnya ketika kita hidup dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara kita untuk bersyukur itu terbagi menjadi 4, yaitu syukur lewat ucapan, syukur lewat lidah, syukur lewat hati, dan yang terakhir syukur lewat anggota badan kita atau dengan amal perbuatan. Nah, syukur lewat ucapan. Syukur lewat ucapan itu apa? Nah, syukur lewat ucapan yang dimaksud ini adalah syukur dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di depan manusia lain. Sehingga orang-orang di sekitar kita itu dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat amat luar biasa bagi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, di mana nikmat tersebut tiada batasnya dan juga sangat dapat memberikan kita kebahagiaan. Nah, untuk itu kita harus menyebarkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyebutkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia lain atau kepada umat muslim lainnya. Sehingga dengan bersyukur tersebut kita tidak hanya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga menyebarkan kebaikan. Karena dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan memberitahukan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat memberikan motivasi kepada umat muslim lainnya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itu syukur dengan lidah atau lisan, yaitu adalah kita bisa dengan berzikir. Nah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha memperbanyak zikrullah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah itu selalu berzikir di setiap kali ada kesempatan dalam hidupnya, ia akan terus berzikir. Nah, berzikir itu adalah salah satu hal yang dapat kita lakukan dengan cara bersyukur dengan menggunakan lisan. Syukur dengan menggunakan lisan. Dengan zikir tersebut kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir tersebut kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, itu ada syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu seperti kita berniat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Nahl ayat 53 yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kamu ditimpa kesengsaraan, maka hanya kepada Allah lah kamu meminta pertolongan. Nah, oleh karena itu, di setiap kita ada kesusahan, setiap kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti dari keimanan dan juga kepercayaan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, artinya kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat bagi kita. Dengan bersyukur, kita percaya bahwa hanya Allah lah Tuhan semesta alam. Nah, kemudian yang keempat, itu ada syukur dengan anggota badan. Nah, syukur dengan anggota badan itu seperti kita mengimplementasikan dan juga kita melakukan rasa syukur dengan tindakan, yaitu bisa kita bersedekah sebagai sebuah amal bagi kita karena telah diberikan nikmat yang amat melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bisa membagikan sebagian dari rezeki dan juga nikmat kita dengan berbagi kepada sesama. Nah, selain itu bersyukur dengan anggota badan itu seperti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Seperti yang kita ketahui, bersyukur itu adalah amalan yang sangat mudah kita lakukan, karena bersyukur itu simpel sekali dan memiliki benefit yang sangat amat banyak. Dengan bersyukur, maka nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu kita harus mengintrospeksi diri kembali. Berapa banyak di antara kita yang lisannya sibuk untuk mengeluh, sibuk karena merasa kurang. Karena jika kita selalu merasa kurang, maka nikmat seberapa besar pun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah merasa cukup. Sedangkan jika kita terus bersyukur dan juga terbiasa bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kebutuhan kita sehingga kita akan dijauhkan dari yang namanya kekurangan. Maka dari itu kita diberikan kebahagiaan. Nah, makanya kita harus menanamkan dalam diri kita. Syukur adalah kunci kebahagiaan. Syukur adalah kunci kepuasan. Nah, oleh karena itu, sudah sampai mana syukur yang telah kita lakukan? Apakah kita bersyukur hanya saat diberikan kesenangan saja? Atau kita bersyukur pada saat kita diberikan kesenangan ataupun kesusahan? Nah, yang paling baik itu adalah kita harus bersyukur atas segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu ujian, cobaan ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya saya ada motivasi bagi kita semua bahwa dengan bersyukur itu adalah kunci kebahagiaan. Sabar itu adalah kunci ketenangan. Nah, di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah dalam kehidupan kita, yaitu ujian. Ujian itu merupakan suatu proses di mana kita meningkatkan ketakwaan dan juga meningkatkan keimanan kita. Entah bagaimanapun caranya kita menolak ataupun mengeluh, tetap saja ujian dan juga cobaan itu pasti akan ada dalam kehidupan kita. Nah, agar setiap ujian dan juga cobaan ini berbuah menjadi pahala dan juga terasa ringan untuk kita laksanakan ujian tersebut, maka salah satunya adalah dengan cara bersabar. Nah, bersabar itu merupakan suatu cara kita dapat mengontrol emosi kita. Nah, dengan bersabar, maka segala ujian itu akan berubah menjadi sebuah anugerah. Maka dari itu, seperti yang sudah saya bilang, bahwa setiap ujian itu perlu disyukuri. Karena apabila kita menanggapi segala ujian dan juga cobaan itu dengan sabar, maka ujian tersebut akan menjadi sebuah anugerah. Dan anugerah itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan juga di akhirat. Nah, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kelaparan, serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai dan juga senang sekali kepada umat yang selalu bersabar. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sudah pernah kita dengar bahkan dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala akan berada di sisi orang-orang yang bersabar. Nah, oleh karena itu kita harus terus bersabar. Sabar itu adalah kunci dari segala kemudahan dalam hidup kita. Dengan sabar kita akan tenang, dengan sabar kita akan ikhlas, dengan sabar juga kita akan lebih mudah untuk bersyukur. Nah, jika kita saja tidak merasa bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, lalu apa yang membuat kita berpikir bahwa kita akan bahagia dengan memiliki yang lebih banyak? Jika dengan suatu nikmat saja kita tidak bersyukur, maka sebesar apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah merasa cukup. Gitu. Nah, dan barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak.
sebagaimana itu merupakan hadis riwayat Ahmad. Nah, maka dari itu saya ingin memberikan sepatah dua patah kata kepada teman-teman sekalian dan juga kepada diri saya sendiri, bahwa bersyukurlah jika Allah memberimu ujian hidup. Karena dengan demikian, Allah memberikanmu kesempatan untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi kita tidak boleh bersyukur hanya pada saat kita diberikan kenikmatan saja, tetapi kita dianjurkan untuk bersyukur atas segala ujian, cobaan, dan juga nikmat dalam hidup kita. Nah, salah satu contoh itu banyak kisah Nabi, kisah sahabat Nabi yang selalu bersyukur dan juga bersabar atas segala ujian, cobaan, dan juga nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam yang dijatuhi berbagai macam cobaan yang bertubi-tubi. Selain diambil hartanya, ia juga diberikan penyakit yang susah disembuhkan gitu. Walau demikian, keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam ini tidak pernah goyah. Ia selalu bersabar dan juga percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti memiliki rencananya yang terbaik bagi dirinya. Beliau tetap sabar dan tabah menerima semua cobaan tersebut sampai kemudian ujian tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan apa yang telah direnggut darinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lebih banyak lagi nikmat kepadanya. Lalu ada kisah dari Nabi Nuh alaihissalam yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari makanan, pakaian, rumah, minuman, dan sebagainya. Lalu dengan sabar contohnya itu pada kisah Bilal bin Rabah, seorang muezzin yang mengumandangkan azan pertama kali, yang tetap sabar meskipun karena ia merupakan seorang budak dari majikan yang merupakan seorang kafir Quraisy. Namun ia memeluk agama Islam, sehingga ia disiksa dan juga dicaci maki dan diinjak-injak oleh kaum kafir Quraisy. Namun ia tetap sabar dan juga berpegang teguh dan juga berpendirian teguh untuk memeluk agama Islam dan juga setia kepada Rasulullah SAW. Dari kisah tersebutlah kita harus belajar bahwa segala sesuatu harus kita hadapi dengan sabar, ikhlas, dan juga bersyukur. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sabar terhadap ujian dan juga cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semua, baik bagi diri saya dan juga yang mendengarkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Abi.